Pemirsa, tingginya angka kekurangan gizi pada ibu hamil di Indonesia kembali menjadi sorotan. Hal ini bukan hanya berbahaya bagi sang ibu, melainkan bagi bayi yang ada di kandungannya. Saya Diandra Reskia dan berikut adalah informasi selengkapnya. Kekurangan zat gizi ancam ibu hamil dan janin. Kementerian Kesehatan mencatat 27% dari ibu hamil di Indonesia mengalami masalah kekurangan zat gizi penting seperti zat besi, asam folat, dan protein. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan komplikasi persalinan dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Menurut para ahli, rendahnya kesadaran gizi, pola makan yang tidak seimbang, dan status ekonomi turut menjadi faktor utama dalam permasalahan ini. Pemerintah dan dinas kesehatan setempat terus menggalakkan edukasi dan pemberian makanan bergizi gratis sebagai intervensi untuk menekan angka kekurangan zat gizi pada ibu hamil di Indonesia. Harapannya, intervensi ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka kekurangan zat gizi pada ibu hamil di Indonesia. Pemirsa, tetap bersama kami untuk informasi dan berita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Dr. Apriningsi SKM MKM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat kelas 2A, dan juga teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Halo semuanya. Jadi, di sini kami akan membahas tentang kebutuhan gizi dan deteksi masalah gizi pada kelompok dari hidup ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, tahukah kalian bahwa saat seorang perempuan hamil, tubuhnya sedang bekerja 2 kali lebih keras. Bukan hanya membawa kehidupan yang baru, tapi juga memenuhi 2 kebutuhan gizi sekaligus untuk dirinya sendiri dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tapi, sayangnya, banyak ibu hamil yang mengalami lemas, pusing, bahkan anemia. Tanpa sadar, itu bisa jadi salah satu tanda kekurangan gizi. Dan dampaknya bukan cuma pada ibu loh, tapi juga pada pertumbuhan janin yang ada di dalam perutnya. Karena itulah, gizi saat hamil itu sangat penting. Bukan sekedar makan untuk 2 orang saja, tapi soal asupan yang tepat dan juga seimbang. Lalu, kenapa sih kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui itu berbeda dari perempuan biasa? Dan bagaimana sih cara kita mendeteksi masalah gizi sejak dini? Nah, semua akan kita bahas di video kali ini. Yuk simak sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldin Putra Iman Telembanua dengan NIM 2410713004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Ziza dengan NIM 2410713020. Perkenalkan, nama saya Diandra Reskia dengan NIM akhir 027. Halo semua, perkenalkan nama saya Melinda Delano Yasmin dengan NIM 2410713035. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang sangat penting pada ibu hamil, yaitu soal gizi. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih gizi ibu hamil itu penting banget? Ya karena masa kehamilan adalah masa emas, bukan hanya untuk pertumbuhan bayi, tapi juga untuk kesehatan ibu. Gizi yang cukup dan seimbang membantu ibu tetap sehat, janin berkembang optimal, dan tentunya bisa mencegah stunting. Nah, yang dimaksud dengan gizi seimbang itu bukan banyak makan, tapi makan dengan cerdas. Artinya, konsumsi makanan yang beragam sesuai kebutuhan tubuh, tetap aktif secara fisik, dan menjaga berat badan ideal. Nah, kalau semuanya itu terpenuhi, manfaatnya besar banget loh, yaitu yang pertama, nutrisi ibu dan janin tercukupi. Kedua, proses kehamilan berjalan lancar. Ketiga, perkembangan organ janin lebih baik. Dan terakhir, tentu saja, energi ibu juga lebih stabil. Nah, jadi intinya gizi yang cukup dan seimbang selama kehamilan itu bukan cuma tentang makan lebih banyak, tapi makan dengan lebih cerdas. Dengan asupan gizi yang tepat, ibu hamil bisa menjaga kesehatannya, mendukung pertumbuhan bayi sejak dini, dan tentunya dapat mencegah masalah seperti stunting. Ingat ya, kehamilan adalah masa emas bagi seorang ibu dan calon bayi. Apa yang dilakukannya hari ini
akan berdampak besar pada masa depan si kecil. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu perubahan fisiologis selama kehamilan. Nah, selama kehamilan, tubuh ibu hamil itu sebenarnya mengalami banyak sekali perubahan. Dan di situ dibagi jadi 3 trimester, dan tiap trimester itu beda-beda tantangannya dan perubahannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk pada trimester pertama atau minggu pertama sampai minggu ke-12. Ibu biasanya mengalami mual, muntah, bahkan lemas. Tetapi ini normal. Nah, di fase ini, tubuh sangat memerlukan yang namanya asam folat, zat besi, dan vitamin untuk mencegah kelainan pada janin dan menjaga kondisi ibu tetap stabil. Seterusnya, masuk pada trimester kedua, yaitu minggu ke-13 sampai minggu ke-27. Nah, di sini biasanya mual itu mulai berkurang dan nafsu makan meningkat. Nah, ini waktu yang pas buat mulai memperbanyak yang namanya asupan protein, omega 3 dan kalsium untuk mendukung perkembangan otak dan tulang janin. Setelah itu masuk pada trimester ketiga atau minggu ke-28 sampai menjelang lahir. Nah, di sini janin mencapai berat maksimal. Nah, di sini penting banget konsumsi serat, air putih, dan makanan yang membantu cegah sembelit serta pegal-pegal. Jadi perubahan yang terjadi dalam tubuh selama kehamilan memang luar biasa, dan itu semua adalah bagian dari proses alamiah untuk menyiapkan kehidupan baru. Tapi setiap perubahan juga datang dengan kebutuhan gizi yang berbeda. Dengan mengalami setiap fase kehamilan, ibu bisa lebih siap, lebih tenang, dan tentu saja lebih mampu menjaga kehamilan agar tetap sehat dari awal hingga persalinan nanti. Baik, selanjutnya ada kebutuhan gizi ibu hamil. Banyak orang berpikir yang penting saat hamil itu makan yang banyak. Padahal, yang lebih penting adalah makan dengan tepat. Selama hamil, tubuh ibu bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam perutnya. Karena itu, ibu hamil membutuhkan tambahan sekitar 400 kalori setiap harinya. Tapi bukan berarti bebas makan apa aja ya. Bukan cuma kuantitas saja, tapi kualitas makanan juga sangat penting. Ada beberapa nutrisi utama yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Yang pertama, asam folat. Nutrisi ini penting banget untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi, terutama di trimester pertama. Lalu ada kalsium. Kalsium ini berperan besar dalam pembentukan tulang bayi dan juga menjaga tulang ibu tetap kuat selama masa kehamilan. Jangan lupa vitamin D-nya ya. Vitamin ini membantu penyerapan kalsium agar tubuh bisa menggunakannya secara lebih optimal. Protein juga sangat dibutuhkan loh. Protein ini membantu membentuk jaringan tubuh janin, termasuk otot dan organ yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, dan yang paling sering terlupakan adalah zat besi. Zat besi ini dibutuhkan agar ibu tidak mengalami anemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Jadi, pilihlah makanan bergizi seperti sayur hijau, telur, susu, daging, dan buah-buahan yang segar. Selanjutnya, setelah melahirkan, kebutuhan nutrisi ibu tidak berakhir. Justru, saat masa menyusui, kebutuhan gizi ibu juga sangat tinggi. Dalam 6 bulan pertama, ibu menyusui membutuhkan tambahan sekitar 500 kalori per hari. Karena tubuh ibu yang sedang memproduksi ASI, ini menjadi satu-satunya makanan bagi bayi di awal kehidupannya. Nah, nutrisi yang penting selama menyusui yaitu yang pertama ada protein dan lemak sehat, terutama DHA, yang sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf pada bayi. Selanjutnya ada kalsium, zat besi, dan vitamin A. Berfungsi untuk mendukung kesehatan ibu dan kualitas air susu ibu. Dan yang tak kalah penting juga yaitu cairan tubuh. Nah, ibu menyusui disarankan untuk minum setidaknya 2,5 liter air setiap harinya agar produksi ASI ini tetap lancar. Kalau kebutuhan gizi ibu terpenuhi, kualitas ASI pun akan meningkat. Jadi, bayi lebih sehat dan tumbuh lebih optimal. Pembahasan selanjutnya adalah deteksi masalah pada ibu hamil. Pada masa kehamilan, umumnya ada 2 masalah yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama adalah kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik terjadi apabila asupan energi seperti karbohidrat dan juga lemak kurang terpenuhi atau kurang tercukupi dalam jangka waktu yang panjang.
Nah, kekurangan energi kronik ini bisa diukur dalam dua metode. Yang pertama adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila, dan yang kedua adalah pengukuran indeks massa tubuh atau IMT. Kekurangan energi kronik ini bisa meliputi kekurangan energi mikro seperti vitamin, mineral, dan juga zat besi, serta kekurangan energi makro seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang kedua adalah anemia. Anemia bisa terjadi karena kadar hemoglobin dalam darah cenderung rendah dari batas normal. Nah, anemia ini bisa terjadi karena kurangnya asupan zat besi di dalam tubuh. Sebaiknya, ibu hamil mengkonsumsi lebih banyak zat besi sebagai manifestasi dari perubahan fisiologis tubuh pada ibu hamil. Penyakit-penyakit di atas bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, usia ibu, dan juga kehamilan. Selain itu, faktor latar belakang lingkungan, latar belakang sosial dan ekonomi juga berpengaruh loh. Pembahasan selanjutnya adalah deteksi masalah pada ibu menyusui. Umumnya penyebab dari kekurangan gizi pada ibu menyusui adalah yang pertama, kurangnya asupan makanan dan gizi dikarenakan pola makan yang buruk, diet ekstrim, dan juga faktor sosial ekonomi. Yang kedua adalah ibu menyusui lebih membutuhkan banyak energi karena produksi ASI itu memerlukan lebih banyak energi, yaitu sekitar 500-700 kilokalori per hari. Yang ketiga adalah komplikasi pasca persalinan seperti infeksi dan juga depresi postpartum yang dapat mengganggu nafsu makan dan juga pemulihan gizi. Yang ketiga adalah ibu menyusui yang tidak dapat dukungan dari sekitar dan juga minim akses untuk layanan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi masalah gizi pada ibu menyusui adalah IMT atau indeks massa tubuh, pengukuran lingkar lengan atas atau lila, dan juga deteksi penurunan berat badan yang signifikan, serta deteksi dari defisiensi mikronutrien seperti rambut yang rontok. Peran keluarga dan masyarakat dimulai dari keluarga, dukungan emosional, bantuan pekerjaan rumah, dan pemenuhan gizi sangat dibutuhkan selama kehamilan. Di tingkat masyarakat, posyandu dan juga kader kesehatan berperan dalam edukasi dan juga penyaluran makanan tambahan bergizi. Sementara itu, untuk pemerintah sendiri hadir dengan program Jampersal, layanan gizi ibu hamil, serta program pencegahan stunting. Dengan sinergi semua pihak, kehamilan bisa berjalan lebih sehat dan juga aman. Makanan sehat untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Sekarang kita akan membahas makanan sehat selama kehamilan. Tiap trimester, kebutuhan gizi ibu hamil bisa berbeda loh. Untuk trimester pertama, pilihlah sayuran hijau, telur, dan kacang-kacangan untuk mencukupi asam folat dan juga protein. Untuk trimester kedua, saat janin mulai tumbuh pesat, ibu hamil akan butuh kalsium dan juga omega 3. Maka, konsumsilah susu, ikan, buah segar, dan juga biji-bijian. Untuk trimester ketiga, pilihlah makanan tinggi serat dan protein hewani seperti daging ayam, ikan, dan sayur-sayuran. Dan yang paling penting, makanannya harus bervariasi, mudah dicerna, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh sang ibu.